Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya sendiri Iqbal Maulana Sardi dan bersama saya Gusnia Paramita pada TV Man 2 Kota Baru Padang Panjang dalam program Alumni Memotivasi. TV Man 2 Kota Padang Panjang memberikan informasi dari hati nurani. Ya. Baik, pemirsa, ini kita pada kesempatan kali ini kedatangan beberapa orang tamu nih, tamu-tamu spesial dari alumni Man 2 Kota Padang Panjang yang telah jauh melampaui kita semua mungkin ya. Baik, mungkin Kak Nia bisa kita sapa tamu-tamu kita. Ya, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini namanya Fadel Muhammad Al-Rashid. Padahal tamatan tahun Tahun 2022. Di samping Fadel ada siapa nih? dengan Kak Triska Rahmatulaini. Kak Triska. 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 Ada Fadel, ada Triska. Gimana kabarnya Fadel? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat-sehat aja? Sehat selalu. Keluarga sehat? Keluarga sehat insyaallah. Udah berkeluarga? Belum? Belum. Oh belum ya? Ya alhamdulillah ya. Baru tamat? Baru tamat tahun gitu. kemarin. Tahun sekarang. Tahun sekarang, Tahun berarti sekarang. 2022. 2022. Kalau kakak Triskanya gimana? Apanya? Tamatnya? Oh, tamatnya 2019. Tamat tahun? 2019. 2019. Iya. Oh gitu. Bapak udah ada belum di sini? Ada mungkin? Ada mungkin. Iya. Baik, gini loh Kak. Sebelumnya kan jadi alumni. Sekarang jadi alumni nih. Iya, alumni. Nah, kegiatan abangnya sama kakaknya sekarang ini apa? Dari Abang Fadel dulu nih. Kalau Ana sendiri sekarang berkegiatan untuk pembekalan bahasa menuju kota Yordania. Insyaallah Ana akan berangkat pada tanggal 15 September bulan ini, Iya. tahun sekarang, Iya. berangkat ke Yordania di Yarmouk University. Oh, Yarmouk University. Nah, kalau boleh tahu nih, jurusannya apa sekarang di sana? Sekarang saya mengambil jurusan usul fikih. Usul fikih. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Berarti usul fikih Fakultas Syariah. Luar biasa. Sebelum tamat nih, waktu sekolah di Man 2 Kota Padang Panjang, itu jurusannya apa itu? Ana sendiri berjurusan di MAPK Kota Baru Padang Panjang, keagamaan. Cocok lah ya. Cocok insyaallah. Alhamdulillah. Di mana tadi? Kampus mana? Di kampus Yarmouk University, Yordania. Yordania. Di sebelah Indonesia ini? Enggak ya, jauh ke sana. Jauh ya. Ya udah kan ya, kita tanya yang satu lagi kan ya, gimana Kak? Oke. Kalau Triska jurusannya apa? Salah. Maksudnya kampusnya di mana? Di Turki. Di Turki. Oke, sekarang aku kuliahnya di Turki di Abdullah Gül University, jurusan Hubungan Internasional dan Ilmu Politik. HI ya? Iya, HI. Cuma kegiatan sekarang itu bakal melanjutkan transfer student. Jadi di Turki itu kita ada istilahnya transfer student ke negara Eropa. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa di Roma, Italia. Italia yang ada diskutnya itu ya? Iya, ada. Boleh juga boleh. Valentino Rossi. Oh iya. Valentino Rossi, tempat kampungnya Valentino Rossi. Jadi akan melanjutkan studi di sana, transfer student di sana. Di Universitas Sapienza University, jurusan yang sama. Jurusan yang sama. HI juga.
Dan Ini tibanya emang ditransfer pindah total atau gimana nih? Dan balik lagi ke Turkinya atau gimana? enggak, kita total. Total ya? Iya, sekalian nanti magang di sana. And so insya Allah bakal lanjut juga S2 di sana juga. Lanjut S2. Kemungkinan. Dan ya kesibukannya sekarang mengurus berkas sih lebih tepatnya untuk Berkas. iya akhir bulan ini insya Allah berangkat ke Italia. Ya, Ya. seperti itu kegiatannya. Oh gitu. Tapi di lain sisi kegiatan aku juga sambil menunggu visa keluar ke Italia. Jadi aku juga punya job di Turki. Apa jobnya tuh kalau boleh tahu? Aku punya, alhamdulillah karena aku suka jalan-jalan di Turki. Jadi aku jadi punya travel tour. Alhamdulillah punya. Jadi perusahaan- guide gitu? Iya, Tour bener. guide. Wah, tour guide ya. Tour guide. Tour guide. Iya, jadi aku punya perusahaan tour travel sekarang, Go Tour Turki. And aku juga nge-guide di sana. Iya. Ya sambil cari cuan lah ya. Dan Begitu. juga punya opportunity besar juga karena banyak banget turis dari Indonesia ke Turki. Ya lumayan, mungkin kalau untuk price-nya satu hari ya lumayan dapat $200 per hari. Nah, $200 itu kalau dirupiahkan ada berapa itu? sekitar 2 juta. 2 juta uang semua itu ya? Iya, uang semua. Uang semua, dong. alhamdulillah. Satu harinya kan. Satu hari? Iya, kalau 10 hari ya udah 2 juta kali 10 berapa? Kayak gitu. Gitu. Ya luar itu biasa. satu orang. Kalau seandainya orangnya banyak yang datang ke Turki itu Iya. banyak lagi besar opportunity untuk dapat uang. Nah, Berarti boleh dong ntar kami ya pergi ke boleh Turki. banget. Ya, Iya. ya boleh banget. Gratis. Gratis gitu. Gratis? Ya, boleh. Padahal kita tadi mau minta diskon loh, tapi dikasih Ya, gratis ya? boleh banget. Catat boleh. ya pemirsa, habis ini kami dapat Gratis. pergi gratis ke Turki. Ya boleh banget. Bisa banget. Bisa ya? Iya. Oke. Next, untuk Abang Padel nih, Abang Padel sama Kak Triska tadi ya. Gimana nih, kok bisa antum-antum nih dapat kuliah jauh gitu? Indonesia emang nggak ada kampus apa? Gimana? Gimana ceritanya tuh? Dari Coba, Padel dari udah Abang Padel lah sampai. kalau gitu. Kalau menurut Ana bukan yang nggak dapat di Indonesia. Ya. Cuman selagi kita bisa keluar buat mencari pengalaman, Iya. melihat kulturnya orang-orang di sana gitu kan. Oke. Jadi kita sekalian melihat bagaimana kondisi zaman bagian luar. Soalnya bagian dalam sudah kita jelajahi. Iya. Kalau misalnya kita sudah keluar, namun kita balik ke Indonesia, kita perlihatkan, kita perbandingkan dengan kultur di Indonesia, bagaimana cara orang sana beribadah, bagaimana cara orang di sana berpakaian dan lain sebagainya. Itu ada baiknya kita kuliah untuk ke luar negeri atau ke Jazirah Arab tentunya. Untuk menambah pengalaman. Untuk yang menambah jauh. pengalaman lebih Yang jauh. Beda. Gimana kan ya? Kalau Triska, apa alasannya? Why the reasons ya? The reasons kenapa ke luar negeri? Sebenarnya di Indonesia aku juga dulu daftar juga ya. Alhamdulillah juga lulus di SPAN PTKIN di UIN Surabaya jurusan hukum pidana. Hukum pidana, kenapa nggak ambil itu? Karena jadi sebelum almarhum ayah meninggal, Iya. aku ditinggal ayah kelas 2 SMA. Di Kelas sini 2. di MAN ini. Kelas 2 aman ini ya? Iya di MAN ini. Iya. Pas itu aku jurusannya IAIP ya. Dulu sekarang udah nggak ada IAIP. Udah nggak ada. Aku angkatan terakhir IAIP. Terus dulu almarhum sebelum meninggal itu pengen anaknya study abroad, kuliah ke luar negeri. Kenapa? Aku adalah anak dari perdesaan yang sangat terpencil, jauh dari pusat kota dan jalannya pun masih kuning. Dan Nasi anak kuning ini gimana nih? jalannya tanah masih Tanah ya? Iya. Kalau boleh tahu di mana itu desanya? Di Bengkulu, di Bengkulu. Bengkulu di Talang Arah, pokoknya di Bengkulu Muko Talang Arah masuk dalam banget pokoknya. Dalam ada listrik di sana ya? Udah ada Udah ada. listrik. Berarti akses ke desanya yang kurang ya? Kurang banget. Nah, dan anak-anak yang kelas 2 SMP, anak-anak yang masih SD itu banyak banget udah menikah dini. Menikah dini. Nah, dan itu the reason kenapa ayah aku sangat khawatir anaknya itu nanti ngikut kultur tradisi desa budaya gitu ya. tersebut kan. Langsung Akhirnya nikah gitu. takut banget, akhirnya aku dioper lah ke Padang lah, kemudian aku anaknya pengen kuliah ke luar negeri, jadi pengen meningkatkan derajat orang tua juga kan. Iya. Awalnya tuh almarhum pengennya aku ke Cina karena tuntutlah ilmu sampai ke negeri Negeri Cina. Ke negeri Cina. Namun, iya. namun karena kenapa nggak jadi ke Cina? Alhamdulillah kemarin aku lulus di Cina. Lulus juga di Cina? Ya, alhamdulillah. Di kampus apa tuh kalau Di tahu? Suzhou University Shanghai.
Oke. Oke, jurusan bisnis internasional. And so kenapa nggak diambil di sana? Karena pas itu 2019 itu ada problem namanya Muslim Uighur. Oh iya ya, ada Ya, Muslim Uighur ya. ya, pada posisi itu aku pakai cadar, pakai jilbab, dan diskriminasi sangat besar di sana, dan takut anaknya kenapa-kenapa, akhirnya orang tua nggak bolehin. Oh gitu. Nah, dan itu akhirnya aku mencoba untuk searching dan juga research tentang negara-negara lain yang cocok dengan aku sendiri, dalam Dengan artian kepribadian Mbak. kepribadian aku sendiri gitu. Syaratnya untuk masuk universitas itu dan apa aja yang dipersiapkan dari sebelum masuknya. Persiapannya, syarat-syaratnya gitu. Dari Fadel mana dulu. dulu? Dari Ana dulu Dari ya. Abang Fadel dulu ya. Kalau Universitas Yarmouk atau Yordan itu persiapannya pertama legalisir ijazah Legalisir. dari sekolah. Iya. Itu paling penting. Paling penting. Paling ya? penting. Terus terjemahan. Itu semua terjemahan ke bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Terus ada juga transkrip nilai dan perlengkapan seperti paspor, visa, Iya. dan Kemenkumham, surat-surat dari Kemenkumham dan sebagainya itu perlu dilengkapi untuk Yarmouk University karena legalitas atau kebolehan untuk kuliah ke Yarmouk Iya. emang harus ijazah asli. Ijazah asli. Ijazah asli. Tidak boleh pakai ijazah sementara atau yang disebut SKL ya dan sebagainya itu. Oh gitu. Kalau persiapan finansial atau uangnya berkisaran sekitar 30-an lah. 30-an ya? 30-an lah. Masih uang itu ya? Masih uang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dari segi finansial. Dari ya. segi finansial. Namun ada hak-hak kita juga yang dapat kita ambil dari BAS dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak Dari pemerintah. Ya? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Pemerintah berarti mendukung ya? Mendukung kalau sama kakak orang-orang sama abang ya? yang berangkat ke Timur Tengah dan sebagainya untuk menuntut ilmu agama gitu. Alhamdulillah. Kalau Triska sendiri gimana? Kalau aku, jadi kalau untuk persiapan ya, dari persiapan. Kalau untuk persiapan memang udah dari jauh hari ya. Karena persiapan itu not only tentang berkas, tapi juga persiapan dalam bahasa, segi kesiapan diri, mental, dan sebagainya itu emang dari jauh-jauh hari. Dari kelas 1 SMA, aku ingat banget kelas 1 SMA itu, karena aku pengen kuliah ke luar negeri, akhirnya aku juga ngikut seminar-seminar internasional, seminar, dan juga sering banget bertanya tentang anak-anak yang sudah di luar negeri. Jadi kayak aku ngechat anak-anak yang udah di luar negeri, Kak, gimana sih kuliah ke luar negeri, apa aja syarat-syaratnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk persiapan juga kan dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian udah tahu gitu kan persiapannya seperti pengen kayak harus tahu bahasa Inggris, harus ada TOEFL, harus ada IELTS. Nah, itu kan harus dipersiapkan dari jauh hari, nggak bisa mendadak pas kelas 3 kan. Nah, itu harus dipersiapkan dari kelas 1 SMA. Dan aku juga udah mulai ikut kursus bahasa Inggris gitu kan. Nah, udah. Harus aktif, harus update gitu ya? Ya, update gitu. aktif, dan juga harus sering banget research dan searching di Google, di internet, dan juga harus sering memiliki bertanya. pengetahuan yang lebih lah tiba ya. Iya, benar banget kayak gitu. Harus punya keyakinan dan keinginan juga. Dan karena aku dulu pas kelas 3, aku mulai nyusun berkas dari kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Kelas 2 MAN ini ya? Iya, 2. Iya. Pokoknya kelas 1 aku udah mulai searching, udah chat sana sini sampai PPI Dunia, kan ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia ya. Nah, aku nanya-nanya ke negara yang aku mau. Udah tahu syaratnya apa aja. Kemudian lagi kelas 2 SMA aku udah mulai mempersiapkan berkas-berkas, termasuk dari sertifikat penghargaan, CV, kurikulum PT berbahasa Inggris. Kemudian udah searching tentang jasa Kemenkumham dan Kemenlu, karena kan legalisasi kan kayak seperti Padel bilang tadi, legalisasi itu benar-benar penting. Kalau seandainya teman-teman nggak punya legalisasi, itu tidak diterima oleh kampus gitu kan. Nah, di kelas 3 itu udah mulai masuk ke tahap pendaftaran. Jadi ijazah asli dimasukkan, transkrip nilai udah dimasukkan ke web resminya. Jadi kita kalau untuk pendaftaran itu ke web resmi ya. Mungkin kalau Padel beda ya? Iya, beda. Beda. Kalau Oh, Padel beda? itu kan Beda. dia Kita kira sama tadi. Padel itu kan ke agensi ya. Agensinya Iya, HPMI agensi. langsung. Oh gitu. Kehimpunan di langsung Yordan gitu. Dia dan kalau Mahasiswa Triska Yordan. itu langsung ke web resmi dari pemerintah Turkinya, dalam artian ke web resmi kampus. Jadi di-input di web tersebut gitu. Dalam artian kayak
ijazah dimasuk, di scan, kemudian ijazah asli, original, dan original, kemudian transkrip juga dimasukkan, sertifikat juga dimasukkan. Terus sertifikat penghargaan tuh harus mention nih buat teman-teman kalau pengen kuliah ke luar negeri itu harus mention dengan jurusan kamu. Misal misal kayak Triska pengen jurusan HI. Iya. Jadi harus sertifikatnya itu harus mention dengan jurusan IKA. Misal Dengan Selaras ya. selaras. Misal jangan sampai Triska pengen HI tapi terus dimasukkan sertifikat MTQ. That's not mention gitu kan. Oh gitu. Jadi harus mention dengan kayak Yang satu jalur tibanya gitu. iya, tapi jangan salah ya teman-teman. Aku dapat jurusan HI dulu, aku di SMA ini jurusannya keagamaan. Jadi kayak lintas jurusan ya. Iya. Jurusan dulu di MAN, Man, Keagamaan. keagamaan ya, sama kayak Bang Sama. Fadel ya? Iya. Sama. YIP itu keagamaan. Keagamaan. Reguler di sini. Terus lepas dari MAN 2 ini dapat Ambil HI dan politik. HI dan politik, masuk ke politik jadi ya? Iya. Ke IPS ya. Iya. Kok bisa? Iya. Iya. Karena di luar negeri itu tidak memandang kamu dari jurusan apa. Oh gitu. Mau kamu jurusan IPA atau IPS atau keagamaan, tapi kalau nilai kamu mumpuni, Iya. kamu tetap bisa untuk kuliah ke luar negeri. Gitu. Gitu. Jadi persiapan harus jauh-jauh hari sih kalau menurut aku. Persiapan Trainingnya harus jauh-jauh hari gitu. Improve nilai dari kelas 1. Dari kelas 1 Dari gitu. kelas 1. Tapi to be honest teman-teman, aku bukanlah orang pintar. To be honest lagi, aku juga nggak dapat juara di sini dan aku juga jarang ngikut perlombaan. Tapi aku juga sering, kenapa aku bisa kuliah ke luar negeri karena Iya. sering update itu tadi, update dan juga nilai meskipun nggak dapat ranking tapi selalu naik-naik kayak gitu. Kayak kelas 1 iya. 88 Grafiknya harus naik gitu ya. Grafiknya naik, grafiknya naik kayak terus. gitu, grafiknya naik kayak gitu. Sama juga sama aku, Kak. Iya benar Iya. kan kayak gitu. Saya ranking 12, kadang 12 naik ke Naik ranking 8 8. gitu. Iya. Kalau bisa grafiknya naik ya, Naik. jangan Naik. naik langsung turun gitu kan. Tapi nggak masalah, kalau udah turun naik lagi gitu. Tapi nggak masalah, Triska Iya. juga dulu kayak 12, terus 9, Iya. 12 lagi, 11 kayak gitu. Tapi nilainya yang naik gitu loh. Oh, nilainya naik. Rata-ratanya Ya, naik. rata-ratanya naik, ya. Ranking that's not a big problem kayak gitu. Kalau keluarga mendukung nggak Triska ke luar negeri gitu? Kadang kan ada keluarga tuh yang nggak, anaknya cewek nggak usah lah di Iya. kampung aja gitu. To be honest, jujur nih buat teman-teman ya, aku dulu di kampung, terutama di keluarga ya, Ya. di circle keluarga itu nggak ngebolehin ke luar negeri. Tapi ibu, gini loh Kak, ibu bolehin. Ibu membolehin. Karena itu adalah amanat dari Amanat dari almarhum, ya? ayah. Cuman dari kayak kakek, Iya. nenek, paman gitu, nini, mama itu nggak boleh kalau orang ngecek tuh kan. Oh, kalau Nggak bu- Minangnya Nggak boleh nggak dong. boleh dong gitu. Nggak boleh dong gitu loh. Janganlah deh. Janganlah, ngapain kamu pergi ke luar negeri tega kamu lihat ibu kamu sendirian gitu. Abang-abang kamu udah nikah, kamu tega ninggal ibu sendirian Iya di rumah. benar. gitu kan. Heeh. Ya secara logika ya emang saya sangat egois kalau secara logika. Iya. Cuman karena tapi ibu selalu nge-support kayak kamu harus kuliah ke luar negeri. Kamu harus buktiin ke orang-orang kamu tuh bisa. Kamu harus tunjukkan dan juga harus merealisasikan mimpi ayah kamu. Menaikkan martabat keluarga lebih tepatnya. That's true. Apalagi tadi dibilangnya tadi dari desa gitu ya Dari kan. desa terpencil Iya, ya. kata orang kan dari desa nggak mungkin lah bisa ke luar negeri gitu. Nah, ini contohnya ada nih kan, bisa gitu teman-teman. Iya. Jangan sampai kalah nih. Ya. Iya. Suatu motivasi itu dari Satu kita. motivasi buat Ah, teman-teman. buat teman. Karena orang desa itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa studi abroad, kuliah Iya. ke luar negeri. Yang terpenting harus update terus dan keinginan tahu kita tuh harus tinggi gitu nah. Iya, betul. Dan niat, Niat. harus jangan sampai melenceng niatnya gitu ya teman-teman. Iya, Aha. harus niatnya ya menurut Rizka lagi niat ini sangat penting karena Niat, iya, benar. setiba nanti kamu ke luar negeri jangan sampai kamu salah kiprah dalam artian kamu udah di luar negeri Salah niat. bukan gitu, bukan salah niat, nanti kamu tiba di luar negeri kamu asik jalan-jalan. Ini this my feeling ya, karena banyak banget orang-orang sudah terlena dengan Iya. artian kayak di luar negeri dengan hidupnya yang mewah dan juga hidupnya yang enak dan banyaknya objek wisata. Iya. Akhirnya dia mengambil opportunity dia di tempat pekerjaan, healing, akhirnya dia lupa kuliah. Lupa dengan tujuan awalnya gitu. Yap, true. Karena dan tujuan di luar negeri, terutama di Turki, karena Iya. kita menggunakan sistem Bologna. Apa itu? Sistem Bologna itu Europe, kamu mau masuk, enggak, that's not big problem. Yang Oh, penting, gitu. yang penting kamu pas ujian masuk dapat nilai tinggi. Oh.
Kalau misalkan nggak masuk tuh gimana? Kalau Nggak dari masalah. kampus Nggak nggak masalah ya? Karena nggak ada absen. Nggak ada Makanya, absen? Nggak ada absen kita di luar negeri. Yang pentingnya tuh waktu ujian nilai kita tinggi. Iya benar. Oh gitu. Iya. Berbeda ya di Indonesia Ya, ya? beda banget Kak. Kalau di Indonesia nggak masuk itu jadi alasan untuk Iya, untuk nge-DO kan gitu. Iya, kan. nge-DO Kalau gitu. di sini kalau di Turki, di Turki. there's no big problem. Gitu. Sama Ya, kayak di Yordania. Italia juga kayak gitu. Kalau di Yordan kehadiran 70%. Nah, Oh gitu. Kehadiran 70%. Beda? Beda dengan Beda. Turki. Ya? Sama Indonesia berarti. Beda. Masih sama lah untung kayaknya. beda. Jadi kamu harus kuliah yang Harus. benar. Yang rajin. Berarti lebih terkekang lagi kayaknya nih. Tapi insya Allah dapat yang baik di sana. Tujuan awal Iya. emang Innamal belajar. a'malu A'malu binniyat. Jadi apa yang kamu niatkan itu yang akan kamu dapatkan. Benar. Nah, kalau dari Abang Fadil sendiri gimana tuh? Kalau respon dari Iya, keluarga, respon dari keluarga Ana sendiri Iya. sangat baik, sangat baik. sangat baik, sangat mendukung malahan. Iya. Apapun yang anaknya inginkan, apapun yang anaknya tuju, Iya. didukung. Apapun finansialnya, berapapun harga masuk semuanya didukung. Itu dari keluarga. Itu dari keluarga. Alhamdulillah mendapatkan keluarga yang Keluarga mampu yang ya mau kali ya? yang mendukung, bukan mampu, mendukung, Ya. ya mendukung. Oke. Senang dengan Untuk anaknya apapun bakal. apapun. Iya. Intinya untuk kalau belajar, Iya. untuk belajar keluarga alhamdulillah mendukung. Untuk pendidikan Untuk apa yang enggak pendidikan, gitu. apa yang enggak. Iya, benar ya. Tapi izin masuk ya Kak. Tapi emang sih kalau sana untuk pendidikan sih memang orang tua tuh harus mendukung Harus apapun mendukung. itu. Dalam artian kayak modal kecil pasti bakal berdampaknya Iya. untuk the future, dalam artian untuk kedepannya gitu loh. Depan. Kalaupun sekarang mengeluarkan 30 juta, tapi insya Allah nanti pendidikan padahal juga itu melebihi dari itu. Gitu. Berarti emang support system dari keluarga itu sangatlah penting. Sangat penting. Sangat penting ya. Sangat berpengaruh juga. Dan juga kalau misalkan keluarga kita nggak mensupport, kita yakinkan gitu lah. Kalau benar-benar kita serius, kita tunjukkan gitu. Kita Benar ya? tunjukkan, iya. Ya, benar gitu ya. Kira-kira Triska habis kuliah ngelanjutnya gimana gitu? Atau pengen kerja di mana atau bikin usaha sendiri atau gimana gitu? Atau balik langsung nikah gitu kan? Gitu. Kita nggak tahu gitu lah. Gimana kalau Kak Triska gimana? Kedepannya. Kedepannya setelah tamat gitu ya? Iya. Kalau future plan aku sih Kak, aku emang udah ada plan ya. Di Itali ngambil dalam artian kayak selesaikan S2, kalau bisa nanti S3 nanti ya di negara yang berbeda. Iya. So, karena alhamdulillah aku selama aku pendidikan di Turki, aku melihat banyaknya opportunity, kesempatan. Aku juga udah mendirikan 2 perusahaan, alhamdulillah. 2 perusahaan? Iya. Keren. Masya Allah. 2 Tadi perusahaan, itu travel tour, yang travel kedua tour, konsultan pendidikan. konsultan pendidikan. Iya, jadi mungkin teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri dari Sabang sampai Merauke atau dari negara A sampai negara Z, dari Amerika, dari Iya. Australia sampai Australia sekalipun, pokoknya bisa hubungin aku nanti aku Bisa bakal hubungi Kak Triska nanti ya, ya? bakal bantu ke negara manapun teman-teman pengen tujui. Dalam artian kayak teman-teman pengen kuliah Korea gitu kan. Nanti hubungin aja aku, nanti aku bakal bantu pembusan dari A sampai Z kayak like agency. Yes. Nah, gitu. Nanti kita cantumkan di sana ada Nah. kontak personnya gitu nah. Iya. Di media sosialnya lah ya. Iya. Nomor di bawah ini. Oke. Boleh nanti di follow aja Instagramnya. Iya, nanti ada di Triska Instagramnya nanti kita Iya. tag ya. Oke. And so setelah itu aku bakal, kalau aku sesuai dengan jurusan kan, Iya. aku tuh kayaknya kerjanya di kedutaan karena Di kan sesuai kedutaan. dengan hubungan internasional ya. Iya, benar. Ya pokoknya masuk ke institut kepemerintahan sih pengennya di situ. Cuman setelah kuliah bakal balik ke Indonesia atau tidak, nah tergantung dengan opportunity karena setelah aku searching dari research di luar negeri itu jujur gajinya lebih besar dibanding Indonesia. Betul. Nah, kalau Emang. seandainya punya kesempatan di luar negeri dan menambah pengalaman di luar negeri, ya why Iya. not gitu kan. Kita Iya. coba dulu di luar negeri, kita cari tambah pengalaman dan banyak-banyak gitu, baru kita pulang ke Indonesia dan mengeksplantasikan pengalaman kita kepada masyarakat Indonesia. Gitu sih pengennya. Gitu ya. Sama di luar negeri dulu kalau misalnya ada kesempatan kerja di luar negeri, menambah pengalaman gitu Menambah kan. pengalaman, nanti di Indonesia kita buka peluang pekerjaan juga kan, Oke. mungkin gitu. Seperti itu Menambah sih pengen peluang pekerjaan. Oke. keinginannya. Tuh kalau Abang Padel sendiri, gimana Kak Nia, Abang Padelnya? Ya, kalau Fadel gimana? Kalau Ana sendiri sehabis kuliah ya. Iya. Ya. Sehabis kuliah Ana ingin mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren? Pesantren. Masya Allah, Amin. amin. Insya Allah. Doakan tuh, insya Allah. Makanya pemirsa
Nanti kalau misalkan ada Mudah-mudahan yang mau tercapai. pesantren, hubungi Namun Bang Fadel. mau sampai S3 dulu, Bang. Mau S3 dulu? Mau S3 dulu. Oh gitu. Kan rencananya ambil di Yordani sebagai batu loncatan untuk ke Umul Qura. Apa itu? Umul Qura di Makkah. Makkah. Ah. Oh, Sebenarnya Anas sendiri niatnya Iya. pengen ke Mesir. ke Mesir. Cuman kemarin ini Mesir ada masalah dalam administrasi, legalitas, Ya. akreditasi lah Ya. di Mesirnya ada masalah. Jadi belum buka pendaftaran untuk Kemenak. Jadi anak searching semua kuliah yang jurusan agama, baik itu di Makkah, di Madinah, Ya. di Najran, di Ya. Kuwait, di Uni Emirat Arab, Ya. di Sarjah dan lain sebagainya udah di searching, udah daftar juga. Namun qadarullah belum diizinkan nggak. Cuma setahun keluarnya gitu. Jadi banyak teman-teman seangkatan Ana menunggu di universitas di Indonesia, contohnya UIN dan lain sebagainya. Dan itu bukan tujuan Ana memang langsung keluar negeri gitu. Jadi Ana kuliah di Yordania sebagai batu loncatan untuk ke Umul Qura. Oh gitu. Tibanya daripada nganggur nggak ngapa-ngapain, Ah. mending nambah pengalaman pendidikan lagi ya. Menambah pengalaman bagaimana orang Arab berbahasa Arab gitu kan. Batu loncatannya jauh pula ya. Yordania, nggak di Indonesia. Ya, gimana? Lanjut. Sebagai batu loncatan ini banyak kesulitan yang pasti dihadapi nanti ke depannya. Itu persiapan yang perlu tuh, Pak. Persiapan Mental yang kuat. Dan kesiapan bahasa yang paling penting. Bahasa Arab. Oh beda bahasanya? Beda. Bahasa Indonesia juga? Oh enggak ya? Kalau ada adik misalnya ingin kuliah ke Jazirah Arab, perketatlah bahasa Arab kalian, perbagus Bagus dan gitu. Iya. perkencang gitu lah, Pak. Apa bahasa Dilancarkan perkuat, gitu ya. lancarkan. Iya. Hafalan juga. Hafalan juga. Kalau boleh tahu nih. Hafalannya Kalau berapa nih? iya gitu. Masalah hafalan ini. Abang Fadel berapa nih hafalannya? Kira-kira nih. Boleh dikasih tahu nggak nih? Aduh. Privasi ya. Privasi ya? Berat kayak ya? Berat ya. Lebih dari 30? Nah, Oh enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih 30-an ya? Just 30? Di bawah, Pak. Oh di bawah. Kan alhamdulillah ada. Itu kalau hafalan gimana? Ada ngaruh nggak? Pengaruhnya untuk diri sendiri sih kalau diri mau sendiri. ke Yordania. Ha. Namun kalau mau ke Umul Qura itu perlu. Perlu ya? Sangat perlu. Jadi kalau kayak Yordania nih, Kalau ke Yordania kita hanya perlu bahasa, balaghah kita, Apa ilmu tuh balaghah, ilmu sastranya, ilmu sastra. ilmu sastra, adab dan sebagainya Iya. itu sangat penting ke Yordania. Sama kayak Kak Triska tadi, hafalan itu penting nggak di Kalau di sana? Turki just not the problem. Oh, bukan problem misalnya, bukan masalah. Kita Ya? bahasa sih kayak English bahasa Inggris. Nggak harus bahasa Lebih Arab. ke language-nya ya, Kak. Enggak harus apa namanya dalam artian kayak kalau hafalan nggak perlu, nggak terlalu banget kecuali anak tersebut ngambil jurusan keagamaan. Ilahiyat. Ilahiyat ya benar. Jadi di Turki itu ada nama jurusan keagamaannya itu ilahiyat. Di ilahiyat itu mencakup seluruh jurusan kayak tafsir, akidah. Studi Islam semuanya. Studi Islam lah. Kalau Triska kayak hubungan internasional itu tidak terlalu important lah, penting tentang hafalan. Yang penting itu adalah bahasa, dalam artian kayak TOEFL, Iya. IELTS. Iya. Nah, itu wajib gitu. Nah, buat teman-teman, kalau TOEFL itu tuh harus tahu mana TOEFL internasional, mana nasional. Karena banyak banget adik-adik yang daftar ke luar negeri itu menggunakan kayak TOEFL ITP. Sedangkan TOEFL ITP itu nggak digunakan di luar negeri. Oh beda ya? Jadi TOEFL tuh banyak macamnya, ada TOEFL ITP, TBT, IBT, CBT, ada 4 macam TOEFL. Ada 4 macam TOEFL. Iya. Apa tadi Kak? ITT, ITT. ITP untuk di Indonesia aja. ITT untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri itu CBT, CBT. Apa tuh? CBT apa ya? Course apa lupa tuh. Oke, CBT terus PBT,
paper based text, itu IBT, internet paper based text, pokoknya itu melalui internet testnya. Itu 4 tuh harus disiapkan ya? Enggak, yang ITP nggak diperlukan. Nggak perlu ya? Yang CBT Yang 3 ini aja. Tapi tergantung universitas itu macam-macam mintanya. Kalau universitas yang menggunakan American course, menggunakan sistem Amerika kayak itu dimintanya CBT sama PBT dan IBT. Gitu. Itu macam-macam skornya. Misal kayak CBT-nya 550 minimal gitu kan. Terus IBT-nya minta 570 gitu. Jadi ada standar masing-masing di setiap kampus. Jadi walaupun di Turki ya, di Turki itu tidak menuntut bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu penting juga kan, karena kita berkecimpung di sana dengan orang lain yang menggunakan kosakata. Enggak ya, beda ya? Di Turki kita menggunakan bahasa Turki. Bahasa Turki. Nasionalismenya tinggi dan Turki mempunyai bahasanya sendiri. Gimana nih? Beda bahasa Arab yang pada umumnya yang Beda. kita tahu sama malah bahasa Turki. mereka nggak ngerti bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Oh gitu? Mereka pakai bahasa mereka sendiri, bahasa Turki. Bahasa Turki itu campuran dari bahasa Arab, Inggris, Persia. Contoh nih ya. Contohnya gimana nih? Contohnya. Contohnya. Kita dengar nih bahasa Turki gimana nih? Oke, halo, merhaba arkadaşlar, benim adım Priska. Ben Endonezalıyım. Şimdi ben Kulu'da oturuyorum. Ben Türkiye'de uluslararası ilişkiler okuyorum. Oke. Apa itu artinya? Artinya. Terjemahan nanti di sini. Kasih tahu dong kita ngamak-ngamak. Artinya adalah perkenalkan, nama saya Triska. Saya berasal dari Indonesia. Dan sekarang saya tinggalnya di Bengkulu. Dan saya di Turki mengambil jurusan hubungan internasional. Oh gitu. Simple sebenarnya. Paham Kak Nia? Paham setelah dijelaskan artinya. Marhaban. Iya marhaban ya, marhaban. Merhaba. Kalau Bang Padel paham nggak bahasanya tadi? Insya Allah enggak. Enggak ya? Kalau bahasa Arab sendiri gimana tuh Bang Padel? Bahasa Arab sendiri, alhamdulillah orang tua membekali kursus di Bimbel. Iya. Bimbel tepatnya di Jati sekarang. Di Jati tidak? Jati. Daerah Di mana Jati? Padang. Oh Jati Padang, bukan di Yordania. Bukan. Jati Padang. Ada ya? juga pembekalan di Yordania sebulan setelah masuk nentar ya. Oh, tapi belum ke sana? Belum ke sana. Belum ke sana. Baru tamat soalnya. Baru tamat, beda sama Kak Rizka tadi Beda. ya. Gitu. Dan mata uangnya pun gede rasanya. Iya. Gedenya gimana? Ukuran, nominalnya. nominal. Iya, in rupiahnya. Rupiahnya. Lebih gede daripada dolar Amerika. Enaknya kalau di negara Arab kayak gitu. Satu dinar Yordan itu 20.000. Satu dinar 20.000. Jadi kalau beli permen di sana berapa dinar itu? Nggak. Pakai dinar enggak? Belum tahu. Belum ya, belum tahu. Belum di sana. Enggak, belum ada searching sebelumnya. Yang searching Research dong. palingan Research kayak gitu. mie. Berapa Mie, nih? Ini anak kos kali nih. Dua Yordania dinar. 2 Yordania. 40.000. Satu mie. 40.000. Satu mie. Satu mie. Satu bungkus mie Indomie? Iya, Oh, 40.000. kita 40.000. 10 bungkus itu ya. Bisa satu dus itu. Aman untuk sebulan kalau kita. Oke. Jadi gimana kalau Kak Triska tadi kan kalau beda sama Bang Padel, kalau Kak Triska kan udah merasakan hidup di sana, tapi Hidup kalau di Turki Bang ya? Padel kan belum gitu. Nah, ya ini kehidupan sosial gitu yang kita tanyakan. Sosial atau lifestyle-nya. Iya benar. Lifestyle-nya. Di Turki itu kan mungkin teman-teman perlu tahu, di Turki itu 99,8%-nya orang Iya. Muslim. 90 9,8% orang Muslim. orang Muslim insyaallah. Dikit berarti. 9, 99. Oh, 99 bukan 9 koma Kak. Kirain Iya, 9,8. 90. Jadi dia mayoritas Islam. Mayoritas Kan Islam. kayak kita lah, ada yang Islam PTP, ada yang sekularisme kayak gitu. Untuk culture-nya ya agak sedikit beda sama kita karena dia berbeda mazhab sama kita. Kita kan Syafi'i, kalau Iya. mereka Hanafi. Gitu Oh, kan. iya. Sholatnya juga berbeda kayak gitu kan. Pada artian kayak kalau kita di Indonesia kan selalu pakai mukena ya. Iya, Kalau mereka tuh sholat kayak gini aja itu sah menurut mereka. asalkan tertutup aurat. Kaki pun nggak pakai kaos kaki pun sah kayak menurut mereka kaki bukanlah aurat gitu kan. Iya, Itu iya. adalah salah satu culture shock Rizka pas juga. Nah, so lifestyle-nya gimana? Kehidupan di sana itu tidaklah semahal seperti teman-teman kira. Karena di Turki sekarang lagi inflasi ya kak. Inflasi dulu pertama Rizka datang ke sana, 1 lira Turki, dia lira pakai. Lira. 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 1 lira Turki itu 2.500 pas Rizka tiba di Turki 2019.
Oke. Sekarang itu Rp800. 800 rupiah. Turun. Inflasi banget. Jauh banget. Jauh Cuma banget dari Yordania. Iya, meskipun inflasi, Ya. Ya. bahan pokok pun naik. Ban pocket naik. Bahan pokok naik, BBM naik, semuanya naik gitu loh. Tapi naiknya pun normal kayak Indonesia. Ada market kayak 1 kilo beras itu Ya. Rp8.000 gitu kan. Terus kayak ayam 1 ekor sekitar Rp30.000. Oh gitu. Masih normal untuk biaya hidup di sana. Mungkin buat teman-teman yang kira di Turki itu mahal, itu Ya. diperom banget karena di Turki itu 1 bulan Triska itu cukup 1 juta tuh cukup. 1 juta untuk 1 bulan cukup ya? 1 juta. Cukup. Berarti Udah sama penginapan. Udah all in. Oh, ini semuanya penginapan, mau Tahu nggak makan juga. apartemen Triska kan tinggal di apartemen ya? Apartemen? Iya, satu apartemen Triska. Gimana bentuk apartemen tuh? Iya, apartemen, ya pokoknya apartemen di luar negeri Oke, lah, ya. Di dalam tuh? Ya di dalamnya itu ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi, Iya. toilet, terus udah full facility. Oh, facility. Lemari, kasur, iya. pokoknya Lengkap semuanya lah ya. kulkas, mesin cuci, pokoknya all in lah. Itu per bulan 500 lira. 500 lira kalau in rupiah itu 450-an. 450-an Wow, sudah murah dapat semuanya. banget. Murah Nggak tahu banget. nggak? Ya, apa tuh? Apa tuh? Lebih murah lagi. Terus kan di rumah Ya, itu berdua, ya. bertiga. Di Iya. Di apartemen Di apartemen, ya. 450.000 dibagi 3. bagi Wih, 3, bukan per orang itu ya. Iya. Bukan per orang, dan itu dapat semuanya. All in. di Jakarta aja lebih 1 juta lebih itu Iya, jadi kalau apartemen. murah banget kan, coy. Murah banget. Beda kalau kos di sini kos cuman dapat kamar doang, kamar kosong gitu kan. Dia mungkin kisaran 450-500 ribu itu Ini pun. besar banget. Toilet di luar. Ya, toilet di luar. Airnya pun kadang nggak ada, kadang nggak itu. Itu luar biasa ya Jadi murahnya. 1 bulan itu cukup untuk Triska, untuk kehidupan Triska. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang bilang luar negeri itu mahal, nggak semua luar negeri itu Enggak mahal. semua Baik. luar negeri. Ya tapi Oke. nanti di Italia itu sangat mahal, coy. Di Italia nanti mahal banget. Karena satu euro aja sampai 16.000 kan. Nah, jadi alhamdulillah Triska di euro alhamdulillah dapat itu. Oke. Baiklah untuk Fadal sama Triska. Kalau Triska dulu nih yang udah di Turki, ada pengalaman buruk nggak selama di Turki? Ya. Oke, pengalaman buruk ya. Because kemarin itu adalah COVID ya, COVID-19. Itu banyak banget sih beberapa momen yang sangat bersejarah dalam hidup Triska. Iya. Itu salah satunya dengan rasis ya. Rasisme gitu. Rasis, ya rasis. Ah. Because like you know guys, kayak orang Asia tuh look like face-nya tuh Chinese people. Jadi kayak orang Cina gitu kan. Kayak orang Cina gitu. Jadi pas saat itu, singkat ceritanya, Triska naik bus. Terus lagi merak-meraknya ya COVID pas itu, kita di karantina, pokoknya kita udah di isolasi mandiri kayak gitu lah ya. So pas itu kita keluar, aku keluar. Ya. Nah jadi umur yang 18 ke atas apa 20 ke atas itu boleh keluar. Di bawah itu harus tetap di rumah. Nah Keluar rumah gitu. iya, Oh, gitu. untuk membeli bahan pokok. Oke. Jadi dulu tuh di Turki itu kayak ibaratnya tuh kayak selang-seling gitu loh kak. Senin boleh keluar, Selasa nggak boleh, Rabu boleh keluar kayak gitu kan. Oh. Jadi Ada selang-seling. jadwalnya gitu. Ada ya? jadwalnya. Sekolah aja Iya. yang kayak shift gitu ya. Iya sip kayak gitu. Malah juga ada pas weekend itu kita nggak boleh keluar, pas weekday baru boleh keluar kayak gitu kan. Nah ada juga ada pase-pasenya Pak. Nah jadi singkat ceritanya pas itu Triska keluar Ya. naik bis, pas itu Ika lagi kayak bersin gitu, hacim gitu kan. Terus akhirnya sen gitu kan, sen Chinese pesan katanya, sen pesan katanya, oh kamu orang Cina katanya. Terus akhirnya aku diturunin dari bus. Karena bersin doang. bersin doang. Uh-uh. Itu karena masa Covid ya. Masa Iya. COVID. Nah, terus kemudian ada dirasisin lagi yang kedua. Ika lagi jalan. Nah, kemudian itu anak-anak terus ibu-ibu lewat karena mungkin muka aku kayak orang Cina atau gimana, aku nggak paham juga. Terus mereka akhirnya kayak gerombolan gitu tuh nunjuk aku orang Cina, awas ada orang Cina. Akhirnya kayak mereka tuh kayak manggil polisi, kayak Ya. Manggil polisi. iya, sampai Sampai manggil polisi. Kalau bilang kalau aku tuh adalah orang Cina, orang penyebar COVID kayak gitu. Gitu ya, pernah pas itu. Terus gimana? Akhirnya ya dicek, ya nggak COVID gitu. Emang datang polisi ya? Datang polisi. Datang polisi? With ambulance. Dengan ambulan? Ambulans ya. Diangkut dengan ambulan?
yang diangkut menuju ke hospital. Oke. So dicek swab kayak gitu kan ya, hasilnya negatif, ya udah Hasilnya dia negatif. I'm back to home gitu, balik ke rumah lagi, apartemen gitu. Itu adalah pengalaman bad banget sih dalam hidup gue, kayak dianggap Cina padahal nggak covid, terus tiba-tiba diturunin dari bus juga kan, karena cuma biar senduan. Pas itu ya emang lagi marak-maraknya. Udah diklarifikasi kalau saya bukan orang Cina loh Pak gitu. Iya, aku juga Saya ini bilang orang aku Indo nih. orang bukan, ya karena semua teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Oh, kan? sama ya? Iya. Malah ada juga di tempat di kota lain karena Ya. mukanya itu orang Mongolia kalau nggak salah, atau orang Afghanistan kalau sorry kalau salah ya teman-teman ya. Jadi dia pokoknya cuma bersin juga, terus akhirnya dibunuh gitu. Dibunuh? Iya pernah. Sampai dibunuh? Sampai dibunuh juga ada. Masya Allah. Karena pas itu kayak merak banget kan di Turki kan, lagi tinggi-tingginya COVID kan. Gitu. Seperti itu kejadian di sana. Iya. Luar biasa. Mengerikan ya. Ngeri banget sih, karena kayak face-nya kayak Chinese people tuh ya sangat dirasisin di sana. Asia lah, orang Asia lah Orang gitu Asia kan. lebih tepatnya. Heeh. Itu pas di COVID ya? Di COVID Yang lain kira-kira ada ya enggak? pengalaman buruknya Iya, pengalaman buruk. nggak ada sih, selebihnya baik-baik aja. Sebelum COVID itu aku pernah juga pengalaman kayak karena apa namanya, drop, sakit kayak gitu kan. Nah kemudian masuk ke rumah sakit itu penanganannya ke warga internasional itu kurang. Dalam artian kayak mereka di rumah sakit itu nggak mau menangani tersebut karena kita nationality kita berbeda dengan orang Turki. Yeah. Jadi takut gitu loh. Jadi pas itu aku pingsan, aku masuk rumah sakit, terus langsung disuruh jalan gitu. Artian kayak kalau di sini kan kita kalau pingsan gitu kan dipapah dan sebagainya. Yeah. Kalau di sana tuh enggak, kayak Disuruh jalan gitu ya? Jalan sendiri gitu. Iya, jalan sendiri gitu. Dan bednya di sana itu kalau kamu sakit sekarang, Iya. ngambil appointment sekarang itu harus bulan depan baru masuk ke rumah sakit. Jadi, Bulan depan. ribetnya Itu di sana di luar Mati negeri. duluan Maksud- kalau karena yang mereka tuh sekarat ya. nggak tahu ya kenapa lama, karena Ya. penanganannya tuh untuk international people tuh kurang, dalam artian kayak mereka takut. Itu enggak suasana COVID kan? Enggak ya? Suasana normal ya? normal gitu. Normal. Normal. Jadi untuk penanganan dalam kesehatan mereka tuh kurang dalam artian kayak mungkin karena mereka takut kalau anak ini nationality-nya beda, mungkin orang Indonesia atau takut nanti terjadi apa-apa, nanti antar dua negara ini berantem Berseteru gitu, gitu ya, berseteru iya. gitu kan. Nah di sisi lain aku pas itu sakit juga, ambil appointment, sakit perut sekarang misalkan, Iya. aku ambil appointment sekarang, itu bulan depan baru bisa masuk ke gastronominya, maksudnya Bulan depan. bulan depannya. Jadi ibaratnya tanda kutip kalau mau mati di negara Turki itu cepat gitu. Kalau mau mati cepat, kalau mau sakit disuruh mati tibanya tuh. Iya, Makanya nunggu kemarin bulan aku- depan tuh suruh mati namanya itu. Makanya aku kemarin sakit, aku pulang ke Indonesia gitu. Karena penanganannya lama. Jadi emang benar-benar harus hidup mandiri, harus Iya. kuat mental dan fisik harus kuat lah gitu ya. Kemarin aja itu ada terjadi juga Ya. travel tour Ya. ke negara Turki. Aku nggak bisa nyebutin, pokoknya adalah kayak gitu. Oke. Terus dia datang ke Turki lagi main salju. Nah, Ya. pas penurunan gunung salju, Ya. mereka kecelakaan. Mungkin masuk ya di berita Indonesia kali ya. Nah, 20 orang Indonesia kecelakaan, ada yang patah kaki, patah tangan, kepalanya bosok dan sebagainya. Dan penanganannya itu ibaratnya malam ini operasi, besok disuruh jalan. Gitu. Malam ini operasi, besoknya langsung disuruh jalan. Iya. Luar biasa. Iya, kayak gitu kalau negara Turki. Jadi emang kayak sakit tuh nggak diboleh manjain loh. Gitu. Itu yang buruknya nih. Iya itu. Nah, yang- pasti dong ada yang baiknya. Nggak Ya, mungkin lah di sana buruk semua nih. kalau Lu baik- takut nanti semuanya datang ke Kalau sana. baik itu Ya. gini loh, di Turki itu baiknya juga banyak. Ya, benar. Kayak kita orang luar negeri gitu kan, apalagi ya banja ya, kalau bahasa Turkinya ya banja orang asing, atau Iya. lagi ya banja orange gitu, orang asing student. Ya. Jadi kita pasti banyak banget tetangga yang baik-baik. Aku dulu di rumah apartemen yang pertama sebelum pindah sekarang, itu sering banget tuh tetangga ngasih makanan, ngasih uang jajan, terus juga sering ngasih sofa, buah-buahan. Pas aku sakit pun itu Iya. mereka jengukin satu apartemen. Apartemen kan 15 tingkat ya. Iya. Jadi seluruh rumah di atas sampai bawah itu jengukin aku ke rumah. Oh, Sebaik kalau itu. untuk sosial bertetangga gitu masih baik banget. baik banget ya. Baik banget mereka. Malahan kata orang nih bagi di sana daripada di sini gitu. ya. Iya, dikasih apa ya? Kita anak-anak orange itu dikasih duit, dikasih baju, dikasih pas lebaran ataupun
nggak lebaran sekalipun pasti mereka ngasih ke kita apapun itu bentuknya, barang, makanan gitu. Tibanya sakit satu saudara yang lain merasakan gitu. Iya, Itu benar. luar biasa itu tuh. Gitu. Nah, Kalau lanjut nih. Fadel, Mm-mm. kan belum Belum berangkat. berangkat. Jadi Belum berangkat. Heeh. Fadel ada kendala nggak atau ada kesulitan Permasalahan. saat masalah saat mengurus Mengurus atau berkas. ya. Baik, yang pertama, boleh jujur awalnya Ana nggak milih Yordania. Awalnya nggak milih? Awalnya nggak milih Yordania. Iya. Awalnya tuh Ana ingin ke Mesir. Iya, benar. Pertama, yang kedua tuh ke Uni Emirat Sharjah Al Qasimiyah. Ah, ini Mirat. Nah, yang ketiga baru Madinah. Itu yang Ana daftar kan. Iya. Jadi rupanya tiba pengumuman sore katanya. Pengumuman sore ada jadwal di web Madinah tuh Iya. jam 12 bagi orang sana. Jam 4 tibanya di kita habis asar. Oh, jam 4 ya. Nah. 4 jam ya. Terus katanya maaf pengumuman ini hanya untuk Saudiin. Saudiin tuh hanya orang-orang Arab yang dalam negeri yang daftar ke Madinah gitu. Oh, gitu. Jadi orang luar negeri yang mau daftar ke Madinah kemarin katanya setahun lagi. Nunggu setahun Jadi lagi. agak drop kan. Soalnya pengen kali ke Madinah. Katanya pengumuman cepat, semua berkas udah siap. Baik itu surat rekomendasi dari ulama-ulama udah disiapkan semuanya kan. Nah, jadi pengumuman katanya jam 4, rupanya itu hanya untuk orang Arab dalam negeri. Iya. Jadi agak drop gitu kan. Iya. Terus Ustadz di bimbel tuh ngingetin kalau Ustadz pribadi, soalnya Ustadz tuh alumni Mankoto Baru juga. Alumni Ustadz Mandua gini nih. bimbel alumni Mankoto Baru juga. Nama Ustadz tuh Ustadz Joni Effendi. Oh, Ustaz Joni Effendi. Effendi. Ya, saya kenal itu. Ustadz tuh bilang, Ustadz alumni Mesir. Ya. Jadi Ustadz nggak rekomendasi antum, nggak rekomendasi dalam artian bukannya nggak izinin, nggak recommended buat ke Mesir sekarang gitu. Oh, untuk waktu ini untuk gitu. waktu ini. Oh, yang kemarin itu ya. Soalnya Ustadz bilang Ya. S1 di Mesir tuh nggak boleh umroh, nggak boleh ke Makkah, nggak boleh ke luar negeri, nggak boleh. Emang di Mesir aja. Dan sistem belajar Mesir pun sama kayak Kak Triska tadi. Mau masuk, mau enggak silakan. Cuman nanti ada perkumpulan namanya talaki kan. Oh, talaki ini apa? Talaki ini kayak halakoh. Nanti ada syekhnya ngajarin. Oh, gitu. Nah, kita belajar sama syekh itu. Dalam artian belajar agama. Iya. Terus daftar Al-Qasimiyah sampai sekarang belum ada hasil keluar dari Al-Qasimiyah. Di mana itu? Di Uni Emirat Arab, Uni Emirat. Sharjah. Oh, gitu. Terus Mesir nggak buka, Kemenak baru buka, dah daftar baru buka. Iya. Ana dah daftar di Yordania baru buka. Oh, gitu. Udah bayar semuanya, udah bayar keberangkatan, Udah tiket, masuk di udah bayar. Yordania tiba ya. Baru buka Kemenak. gitu ya. Baru buka. Kecewa enggak? Kecewa enggak? Cuma karena Ustadz dah rekomendasiin tadi kan, Ustadz dah kasih semangat, antum dari Yordania ke Makkah itu pakai bis bisa gitu. Mau umroh nanti bisa gitu. Mau umroh dekat cuma 250 kilo gitu kan. Cuma 250 kilo. Iya, pakai darat, Oh, iya, iya. nggak pakai pesawat. Jadi umroh bisa nanti kalau udah tahu tata cara umroh kita bisa bawa orang tua umroh juga lagi. Bawa orang tua umroh, bawa jemaah umroh lagi. Mana tahu sama kayak Kak Triska sama tadi kayak ya. Kak Triska tadi, kita jadi gayat umroh. Gayat umroh gitu. Gayat ya. Lewat umroh. darat memang bisa Jordania. Lewat darat. Dan juga bisa ke Masjidil Aqsa. Iya, bisa juga. Lewat darat. Jadi tertariknya anak ke Yordan tuh Ustadz yang beliau menyemangati tadi. Oh, gitu. Antum- Ustaz Effendi tadi. Iya, Ustadz Joni Effendi tadi. Ustadz bilang kan, antum ke Yordania, Iya. mau nunggu di Indonesia, nanti semangat ke Tim Tengah hilang gitu. Semangat untuk mau ke Timur Tengah, mau ke Jazirah Arabnya hilang gitu. Karena dah nyaman di Indonesia kan. Iya. Nah, jadi Ustadz bilang kita harus berpikir lebih ke depan. Dalam bahasa Minangnya, awak tuh harus pandai mencari peluang gitu. Harus pandai mencari Harus peluang. pandai mencari Harus peluang, pandai mencari jalan masuk yang awak profesi awak tuh tahu gitu. Nah, itu bahasa orang Minang. ya? Bahasa orang Minangnya. Iya. Kalau bahasa Arabnya man sara ala darbi wassalam. Jalanlah pada jalan yang kau tempuh. Masya Allah. Gitu. Jadi
negatif atau positifnya ana lalui dalam pemberkasan nggak terlalu itu. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu teman-teman. Cuman dalam imigrasi nggak lama. Palingan itu. Ntar visanya dibuat di sana. VOA, visa on arrival. On arrival. Jadi sejauh ini masih Berarti bukan visa student ya? Bukan visa student. Oh. Nanti visanya di sana. Jadi biar nggak rumit gitu. Kalau kedubes tuh rumit. Kalau Turki harus wajib bikin Kalau visa Turki? student. Iya, pakai visa student harus urus di Jakarta. Wajib. harus ke Jakarta dulu. Kalau seandainya pakai visa turis, misal kayak contoh POA tadi kan, Iya. Ya. itu malah jadi problem di negara Turki. Oh beda. Nggak tahu ya kalau nanti kamu dapat Kalau problem. Yordan lebih mudah gitu. Oh, kalau kami harus wajib, kalau enggak dapat problem. Ada plus minusnya. Ada plus minus ini. Ya, ini plus, ini minus. Yang ini minus, ini plus gitu. Nah, cocok nih, saling melengkapi kayaknya nih. Nah, ini tadi kita udah menanya nih baik buruknya selama menuju ke sana atau sudah berada kehidupan di sana juga ya kan. Dan selanjutnya nih, sebelum Bang Padil, Padel. Bang Padel ya, Masya Allah, ini lupa Padel. Kalau anak MAPK manggil kakak. Kakak ya? Kakak. Oh, bukan abang? Bukan. Eh. Abang tuh anak IPA, IPS gitu kan. Oh, ya, Cuman kalau khusus anak BK panggil kakak. nggak masalah lah ya. Nggak masalah. Nggak masalah lah ya. Abang Padel sama Kak, tadi Kak Triska ya? Panggil Kak Ika aja. Kak Ika aja? Iya, Ika. Ya udah, Abang Padel sama Kak Ika. Sebelum abang sama kakak nih terbang menuju Yordania, suatu ke Turki, sebelumnya nih kan kita dari Mendua Kota Baru Panjang. Ada nggak dari sekolah dulu mensupport gitu? Gimana? Mulai dari mana nih? Gimana? Yang mana dulu? Yang mana mau? Yang mau? Kalau mau cepat ini aja. Ah boleh, boleh. Simple ya, kalau kita emang simple. Laki-laki itu harus simple. Iya. Iya, simpel lah. Silakan Bang Padel. Kalau dari sekolah, Ya. insya Allah dalam hal pemberkasan, Ya. sekolah bisa mencukupi semuanya. Gitu. Kalau dalam hal finansial, itu pribadi. Oh, pribadi. Kalau ke Yordan. Mm-mm. Tapi dalam hal pemberkasan, sekolah mendukung. Mendukung. Ada nggak bantuan dari sekolah yang lainnya itu? Eh, Misalnya bantuan- baju atau apa gitu? Rekomendasi aja. Oh. rekomendasi itu udah dari sekolah. Oh, dari sekolah. Gercepnya aja, gerak cepat dari sekolah ada gitu. Ada ya? Support. Nggak dilama-lamain Nggak. dalam urusannya. Kayak itu Kota Baru ke Panjang itu emang kayak gitu. Tuh. Administrasi. Ya, administrasinya cepat itu. Ya, alhamdulillah. Gimana? Kalau Udah. Udah. Emang simpel laki-laki ini. Ayo kita lanjut ke ibu-ibu ini. Oke, Gimana, Kak? dari Triska. Iya. Kalau dari support dalam segi material atau finansial itu sih nggak ada. Karena pun Ika masih ingat banget, Ika Iya. dulu ngurus paspor, bolak-balik Bengkulu, Sumatera Barat, ngurus KTP dan sebagainya. Iya. Transportasi itu emang nggak ada disupport kan. Nah, Cuman because ini by ourselves, pengen dari diri sendiri, jadi kayak emang ngurusnya dari sendiri gitu loh. Dan juga mungkin ada teman-teman tuh yang ngira tuh kayak, oh ini kamu dapat kuliah ke Turki dari sekolah ya, atau apa namanya, rekomendasi dari sekolah ya. No, enggak. Jadi kita kuliah ke luar negeri di sini. Kayak teman-teman juga seluruh yang kuliah ke luar negeri dari Mendua Kota Baru memang kayak emang urus sendiri sih. Pribadi. Pribadi, dalam artian kayak kita searching sendiri, kita apply sendiri. Iya. Cuman dalam supportnya itu adalah support dalam berkas. oh gitu. Ya berkasnya dalam artian kayak, Bu, aku mau minta surat recommendation letternya, tolong ya Bu dibikin untuk kemana gitu kan? Untuk ke negara Rusia Bu gitu, untuk ke negara Jepang, China atau ke negara Turki. Nanti dibikin. Redaksinya pas itu Iya. aku yang bikin sendiri. Jadi gitu. mereka tinggal ngetik kayak gitu loh. That's badnya our school ya teman-teman ya. Sorry. Jadi It's no problem. that's the problem, right? Jadi badnya sekolah ini tuh mungkin belum punya referensi blanko orang-orang yang udah kuliah ke luar negeri. Oh gitu. Jadi pas itu terus kan minta transkrip nilai, jujur transkrip nilai itu mereka belum ada blankonya. Belum ada. Jadi Triska cari searching sendiri. Iya. Ika kasih contoh ke bapak, misal Pak, ini Pak gitu contohnya. Terus
recommendation letternya tuh gimana Triska gitu kan. Pak, ini contohnya kayak gini. Ya udah, redaksinya kayak gini. Jadi mungkin yang adik-adik pakai sekarang tuh mungkin punya saya gitu ya. Nggak tahu lah ya, yang Ini adik-adik tahun pakai. berapa Triska? 2019 Ibu. 2019. 19. Ada baiknya rupanya Triska melakukan itu sendiri. Iya. Berdampak baik ke bawah. Iya. Ke sekolah Aku emang ngomong ke TU, ke Pak Halim, Pak Eko dan sebagainya. Iya. Belangko ini disimpan Pak untuk adik-adik nanti aku pakai gitu. Siapa tahu nanti adik-adik saya nanti ada yang ingin kuliah ke luar negeri, pakai belangko saya aja kayak gitu. Nah, Ingat, jangan sampai berkecil hati, itu amal jariah. iya, Ya, itu amal aja, jariah tuh. iya. Nah, jadi Insyaallah. ya semoga lah nanti teman-teman untuk the next, untuk adik-adik juga yang pengen Iya. kuliah ke luar negeri ya jangan sungkan untuk bertanya belangko atau persyaratannya apa aja kayak gitu. gitu. Tapi untuk kedepannya untuk Mankobar sih, I hope, aku berharapnya sih lebih disupport lagi sih anak-anaknya sih. Dalam artian kayak dalam segi oh anak ini pengen kuliah ke luar negeri gitu kan. Ya udah apa aja berkasnya yang mau nak gitu. Sini ibu bantu gitu. Jangan sampai anak itu merasa dia merasa bekerja sendirian gitu. Karena aku ngerasa pas itu aku bekerja sendiri. Masya Allah, kalau ibu-ibu ini curhat seperti curhat gitu. Nah, insya Allah nanti curhatannya didengar sama pihak sekolah, Iya. sama pemerintah juga gitu Iya. kan. Insya Allah. Kalau bisa nih ada juga kan beberapa. Kemarin aku lihat juga ini set juga sih. Kemarin ada yang pengen kuliah ke luar negeri tapi kurang dalam artian finansialnya kurang. Nah, aku sih pengennya dari sekolah juga mensupport dalam artian kayak merekomend anak ini ke pihak-pihak sponsor sih. Dalam artian kayak oh anak ini mau ada kemauan, dia udah lulus Iya. gitu, dapat letter of accept-nya. Letter of accept itu apa namanya, keterangan dia lulus, Iya. diajuin ke sekolah, nanti sekolah mengajukan ke beberapa instansi-instansi atau perusahaan ataupun ke dinas-dinas kayak dinas pendidikan, Basnas atau ke gubernur sekalipun gitu untuk meminta biaya untuk membantu anak tersebut, untuk mensupport lah anak tersebut dalam financial untuk kuliah ke negeri. Itu sih aku harapinnya untuk Itu kedepan. pengharapannya untuk kedepannya, mana tahu lebih dipermudah lagi kedepannya. Iya, untuk dipermudah lagi. Ya, supportnya lebih Iya. jauh gitu. Jadi big problemnya kepada anak-anak sekarang itu kayak gitu Kak, karena banyak juga yang chat-chat aku di DM, Kak aku pengen kuliah ke luar negeri tapi aku kalang dari beasiswa scholarship-nya. Untuk bikin berkas aja itu kan butuh uang ya Kak. Iya benar. Aku aja habisin semuanya itu kurang lebih 5 juta untuk persiapan 5 semua. juta Iya. untuk berkas. Berkas aja. Berkas saja. Berkas aja, belum untuk keberangkatan ya dan sebagainya ya. Itu mungkin bisa habis 30 jutaan kayak padel gitu kan. Gitu. Nah, dalam artian kayak untuk pemberkasan aja deh teman-teman atau sekolah mensupport kita dalam artian kayak bantu untuk mentranslatein kayak Iya. gitu kan, atau bantu untuk mensoundingkan anak-anak ini ke pihak instansi kepemerintahan gitu. Karena anak-anak yang di luar negeri, kuliah ke luar negeri itu juga Iya. butuh dalam artian reward gitu loh. Iya benar-benar. Iya, karena untuk kuliah ke luar negeri itu nggak gampang. Jadi mereka juga berhak dapat reward dari sekolah ataupun dari kepemerintahan provinsi. Jadi makin Gitu. semangat, makin banyak yang adik-adik nanti Iya. yang kemauannya makin besar gitu. Iya, Nah, gitu. bukan 1 atau 2 orang. Kalau bisa semuanya gitu, ke luar Iya. negeri habis ini gitu. Nah, Terus aku harapnya sih kayak gitu. Ada rewardnya gitu kan. Wah, anak ini kuliah ke luar negeri gitu kan. Jadi ada kebanggaan tersendiri dari sekolah benar-benar. dan juga provinsi. Oh, dia dari mana nih? Dari Bengkulu. Oh, ini dari Padang. Gitu. Semakin banyak yang keluar. Iya, semakin ada tertarik. panutan gitu loh, tertarik sih. Oke, last time nih. Sekarang kita mau minta pesan-pesannya. Pesan-pesannya untuk penonton setia Mandua Padang Panjang, adik-adik yang mendengarkan lah nantinya. Gimana? Dari mana dulu? Daripada dulu Ah, deh. dari Emang Pada. Simpel ya. Yang simple. Oke. Kalau aku nanti panjang lebar. Soalnya emang dari pas sekolah dulu emang simpel terus. Simpel terus. Pengennya simpel juga ya. Ngikut agensi lagi langsung. Kalau agensi gampang Kak. Maksudnya kasih uang, berkas, langsung lulus benernya. Iya, gitu. gampang. Paling ntar cari tiket yang murah aja. Iya, itu enaknya kalau ada agensi gitu. Gitu. Oke, lanjut ke Bang Fadel. Pesan-pesannya nih. Yuk. Ini kamera. Untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin kuliah Ah. di Timur Tengah khususnya jurusan keagamaan atau dan lain-lain sebagainya, pesan dari Yana, kalau memang itu jalan yang kalian tempuh, jalanilah. Mansara ala darbi wassalah. Itu terus dan sampai seterusnya.
Sekian. Sekian. Masya Allah, singkat, padat, dan jelas. Laki-laki emang seperti itu. Sama-sama, kita sama itu. Pas dulu dong. Ya, lanjut. Lanjut, Triska. Aduh, banyak banget nih gue nih. Kita kasih waktunya sebanyak mungkin. Kalau dari Triska, jangan lupa ya follow Instagramnya di bawah ini, Triska. @triska_nazira. Oke, dicatat ya. Jadi kalau dari Triska sendiri, buat kesan dan pesan juga buat adik-adik di luar sana. Ya. Nah, bagi siapapun yang menonton, mau itu anak man atau tidak anak man, untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri itu harus research sedetail mungkin negara yang ingin ditujui. Karena masing-masing negara itu punya peraturan Yang berbeda-beda, Iya, kehidupan yang berbeda. kehidupan, lifestyle, dan juga biaya hidup yang berbeda-beda, dan juga gaya culture-nya, dan juga gaya dalam artian kayak kuliahnya berbeda-beda gitu loh. Nah, karena untuk di negara Turki sendiri, ini mohon maaf ya teman-teman, PSK itu dilegalkan. Dilegalkan ya? Iya. Salah satunya di? Ya sorry ya, ini bisa di-cut aja nggak apa-apa juga sih. Ini, jadi ya mohon maaf banget gitu loh, di negara Turki itu mungkin Islam, terlihat Islam, tapi di dalamnya is not like Islamic people gitu loh. Jadi perlu berhati-hati untuk memilih satu negara tempat teman-teman studi, karena itu bakal berpengaruh banget untuk kedepannya. Jangan sampai kalian nanti ngerasa oh ini negara yang oke Islami, ternyata di dalamnya dia like Islamic people, enggak gitu loh. Nah itu harus diperhatikan. Nah, Yang karena luar negeri bangga gitu langsung harus teliti kita. Iya, makanya kalau seandainya ada yang lebih baik di Indonesia, aku nggak menyarankan untuk kuliah ke luar negeri, karena di Indonesia juga nggak kalah bagus kok kampus-kampusnya gitu loh. Karena kan ada juga banyak banget teman-teman yang kuliah ke luar negeri merasa gengsi, kayak ibaratnya wow gue keren nih kuliah ke luar negeri gitu kan. Tapi dia nggak tahu tujuan atau dalam artian kayak di resultnya nanti di kedepannya, planning ke depannya tuh ngapain tuh dia nggak tahu. Hanya untuk gaya-gayaan. Nah, kemudian lagi untuk kuliah ke luar negeri itu teman-teman juga harus searching, dalam artian harus tahu kampus yang oke. Jangan sampai mungkin ada beberapa orang tuh kan pengennya kampusnya Istanbul University gitu benar. kan. Nah, karena dia di rankingnya dia top 10 gitu. Jangan salah, kalau kita di luar negeri kita nggak melihat kampus yang dalam artian identitinya rankingnya top 10, tapi gimana ranking dalam artian kayak departemennya, jurusannya itu oke gitu. Kayak jurusan Triska HI. Triska kemarin lulus di beberapa negara. Kenapa Triska ngambil jurusan di HI di Turki gitu loh? Karena dia full English. Kenapa Triska ngambil di Abdullah Gül University? Karena dia full English. Kenapa nggak di univ yang lainnya di Turki? Atau nggak di Istanbul Uni atau di Ankara Univ yang dengan top 10 gitu loh? Karena mereka menggunakan full Turkish, pakai bahasa Turki. Nah, secara logikanya, kalau seandainya Triska mengambil HI dengan bahasa Inggris, terus continually-nya itu kelanjutannya itu mau ngapain gitu. Sedangkan hubungan internasional itu bakal kerja di jenjang internasional, harus menggunakan bahasa Inggris internasional. Kalau seandainya Triska menggunakan bahasa Turki selama 5 tahun, nanti bahasa Inggris Triska bakal badly gitu kan. Nah itu harus tahu ke depannya. Jadi not only tentang kampusnya bagus, tapi sistem pengajarannya dan juga sistem dalam artian kayak sistem bahasa pengantarnya juga harus jelas. Itu sih buat teman-teman. Jangan karena gengsi kita pergi ke luar negeri gitu. Nggak boleh gengsi pokoknya. Nah juga buat teman-teman juga ya pokoknya harus benar-benar niat dari hati, dan juga jangan lupa ridho Allah fi ridho walidain. Apa artinya? Memati orang tua, menyayangi orang tua, birrul walidain kan? Nah, intinya ridho Allah fi ridho orang tua. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, jangan lupa juga minta ridho dari orang tua pokoknya. Sekecil apapun itu permasalahan ataupun pemberkasan atau pembuatan visa sekalipun atau paspor sekalipun, mintalah izin sama orang tua. Jangan sampai teman-teman diam-diam udah lulus aja gitu. Pokoknya apapun sertakan Allah, sertakan orang tua juga. Dan untuk teman-teman yang merasa insecurity, nggak pede gitu loh, aku nggak pede nih Kak Ika gitu, karena aku dari orang kecil, orang nggak mampu, aku berasal dari orang yang susah atau orang terpencil. Kalian nggak sendirian, aku juga kayak gitu kok. Aku nggak dapat juara, aku juga sering tidur di kelas, aku juga sering bolos karena ngurus berkas gitu kan. Aku juga bukan keluarga yang mampu, dan aku juga seperti aku bilang tadi, aku juga anak yatim. Jadi aku juga udah nggak punya ayah lagi. Jadi karena keinginan kuat aku, karena keinginan besar aku tadi, semuanya bisa jadi
possible gitu. Yeah. Nothing is impossible because impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin, karena nggak mungkin itu tidak ada. Luar biasa. Baik, itu yang tadi. Jangan lupa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi jangan sampai kita keinginan kuat tapi kita tidak dapat ridho dari orang tua. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang masih memiliki orang tua dan yang tidak, kita doakan orang tua kita selalu di sisi Allah, ya Mbak ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Atau ada tambahan lagi nih? Kayaknya masih tertahan-tahan gitu. Enggak ya? Enggak, cukup sih. Nanti kalau Cukup. seandainya teman-teman pengen sharing-sharing lagi, Ya. bisa DM di bawah ini. Bisa DM ya? Iya, DM aja. Iya. Bisa nge-zoom Oh iya, boleh boleh promosi satu nggak? Boleh silakan. Apa itu promosinya? Jadi teman-teman, aku sekarang alhamdulillah udah ngedirin perusahaan konsultan pendidikan untuk kuliah ke luar negeri. Jadi like agency gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, baik itu dari S1 sampai S3, mau ke negara manapun, mau Iya. ke Cina, Australia, Jepang, Amerika sekalipun, ataupun ke negara Europe, ataupun se-Asia, se-dunia, Iya, benar. itu boleh nanti hubungin aku. Insya Allah nanti aku bakal bantu proses dan juga memberikan jasa dari A sampai Z hingga tiba dan kuliah di negara tersebut. Kalau boleh tahu perusahaannya apa namanya? Hah? Oh ya. Namanya deh, yang oh ya, nggak tahu dia. Apa namanya di bawah ini itu @bina.antarnegara. Bina Antar Negara. Bina Antar Negara. Iya, nanti teman-teman boleh DM aja di Bina Antar Negara. Nanti Kak, misal kayak, Kak aku pengen dong kuliah ke Jepang gitu. Apa aja sih persyaratannya? Nanti kita bakal bantu untuk proses pendaftarannya dari A sampai Z. Oke. Gitu. Nanti kontak personnya nanti Rekomendasi ya. rekomendasi. Iya. Rekomendasi. Jadi perusahaan tersebut dibangun karena keresahan Triska juga. Dulu tuh Triska susah banget cari informasi. Sampai Triska kan di asrama nggak boleh bawa Android ya. Oh, di asrama ya? Di Jadi asrama nggak boleh bawa Android ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi dulu Triska diam-diam juga bawa Android sesekali ya. Masih anak-anak Anak-anak nakal. Anak nakal. Terus karena nggak pernah kedapatan juga bawa Android, terus akhirnya Triska pergi ke warnet juga. Daftar kuliah ke Turki juga melalui Iya. warnet juga dulu, perjuangan ingin kuliah ke luar negeri. Ya pokoknya karena keresahan chat sana sini nggak dibales, terus cari informasi di internet simpang siur. Akhirnya Triska berinisiatif, saat Triska di Turki berinisiatif gimana sih? Aku bikin konsultan pendidikan aja. Jadi biar memudahkan anak-anak Indonesia untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk studi kuliah. Luar ke luar negeri. biasa. Gitu. Niat baiknya tidak akan tersia-siakan. Amin. Amin. Insya Allah nanti kalau ada yang butuh nih, bisa kontak Kak Triska nanti ya. Nanti Iya. kontak personnya kita sertakan di link di bawah nanti, oke? Iya. Di deskripsi. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ya. Lain kali kalau misalkan ada kesempatan lain kali nanti kita bertemu lagi nih bincang-bincang cerita lagi dengan dari Yordan dulu. iya, balik dari Yordan. Dari Italia Ini mau dulu. pergi ke Italia tapi kan. Iya. Jangan lupa mampir ke Man ya. Jangan lupa Pasti mampir, itu. Mbak oleh-oleh ya. Oke. Tentang oleh-oleh, Triska bawa oleh-oleh gak ada? Ya, Tadi bawa tadi tapi aku. dari Turki kan? Iya, tadi aku bawa tadi ke Mana? Pak Halim tadi. Oh, enggak. Nanti kita cariin. Oke. Lain kali lah nanti kita ngobrol-ngobrol hangat dengan topik yang berbeda lagi gitu, yang Iya. lebih menarik lagi. Oke. Hot isu di negara masing-masing ya. Oke. Baik. Semoga Rizka sama Fadel sukses ya. Ya, amin. Amin. Sukses di sana dan membawa kabar baik terus kepada seluruh Indonesia maksudnya. Oke. Amin. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Perbincangan kita masih berlanjut sebenarnya, tapi karena waktu mungkin yang membatasi deh. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain kali kita akan bincang-bincang hangat lagi. Kita tutup. Nggak ada lagi Kak ya, Bang? Ya, udah dulu ya. Udah. Sino. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita. Kita akhiri dengan baca basmalah. Alhamdulillah. Bismillah mulai dah. Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari kami itu dulu, saya sendiri Iqbal Maulana Sardi dan saya Gusnia Maranita. Dan bersama tamu-tamu kita yang keren dan kece, kami undur diri dan pamit. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Even when you wabarakatuh. feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be.